yang kemarin diributkan oleh ya, Imad namanya ya, dari Banten. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam hormat, salam takdim, salam sejahtera untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga hari ini, hari esok, hari-hari yang akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yang kita lakukan akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semuanya sehingga sampai kepada tujuan. Amin, Allahumma amin. Sekarang ini Mbak Alawi mendapatkan obat kuat dari Profesor Dr. Haji Said Agil Husain Al-Munawwar MA. Obat kuat itu sedikit bisa menggerakkan Habib yang kemarin loyo dan sekarang bisa sedikit tegak. Mak jendit lolo-lobah yen obah medeni bocah, yen urip goleo duit. Saudara, tidak yang pinter, tidak yang bodoh, bahkan yang setengah waras sekalipun, kalau sama-sama satu keturunan, satu marga imigran Yaman, pasti akan satu suara dan saling membela. Contohnya, yaitu tadi Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawwar MA. Dalam pernyataannya, walaupun tidak secara sharih, beliau membela Mbak Alawi, membela tidak begitu keras, karena memang bahasanya sangat santun. Tetapi siapapun yang mendengarkan akan punya persepsi yang sama seperti saya. Mari kita dengarkan video pernyataannya. Dalam sejarahnya, suku bangsa Arab ini banyak sekali. Ya, yang kalau kita kembalikan kepada ilmu nasab itu ada yang disebut dengan istilahnya Qahtaniyun, Adnaniyun. Qahtaniyun ini terbagi dua dia. Ada Qahtan bin Amir bin Sam bin Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Satu lagi Qahtan bin Al-Humaisa. Qahtan bin Humaisa ini sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kemarin diributkan oleh ya, Imad namanya ya, dari Banten. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Ya,
Karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabithah Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu, minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah, orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan. Ya, ini tidak punya etika namanya. Ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Lah kalau nasab tidak ada, hadis itu apa isinya? Isinya sanad. Sanad, haddatsana akhbarana. Isinya sanad. Kenapa kita ribut-ribut dengan sanad? Iya kan? Iya, kemana saja. Tidak usah yang namanya keturunan, sanad keilmuan saja harus jelas. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, berarti dia belajar agamanya liar, ngajarkan orang kepada orang satu kitab, sementara dia sendiri tidak pernah belajar, itu liar. Nah kalau dia sendiri liar, muridnya bagaimana? Saudara-saudara sekalian, dalam video tersebut beliau menyatakan kalau nama Imad, maksudnya adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Imad itu artinya tiang, tetapi tiang itu sekarang sudah rubuh. Karena yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Disampaikan dengan emosi, karena banyak orang yang datang ke Rabithah Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang tidak dapat. Akhirnya ngoceh, orang-orang Arab dijelek-jelekan, nasab Nabi dijelekan. Ini namanya tidak punya etika. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh beliau. Saudara-saudara sekalian, kita sangat hormat kepada beliau atas keluasan ilmunya, kesolehannya, kesantunannya, dan ketawaduannya. Tetapi dalam hal nasab Ba'alawi, nasab para Habib yang ada di Indonesia ini khususnya, kita yakin kalau beliau sangat jauh pengetahuannya dibandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dalam ilmu-ilmu yang lain, percaya kita beliau sangat luas ilmunya. Tetapi khusus dalam ilmu nasab, apalagi sekarang sudah terbukti banyaknya nakobah yang membatalkan, termasuk yang dari Yaman itu sendiri, kemudian didukung dengan adanya hasil tes DNA. Beliau tidak banyak keilmuannya tentang nasab dan ilmu genetika. Pernyataan beliau sangat bertentangan dengan kaidah yang beliau sampaikan sendiri. Beliau menyatakan tentang pentingnya sanad dalam ilmu, sanad dalam periwayatan. Tapi kritik dan celaannya terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani justru bertentangan dengan kaidah yang beliau sampaikan, yakni tentang sanad, ketersambungan. Bukankah pengakuan Ba'alawi atas tersambungnya nasab itu tidak bersanad? Ayo, Prof, cari sanadnya. Sanadnya terputus berabad-abad lamanya, Prof. Putus tidak terdeteksi dari generasi ke generasi. Sanad itu tidak ada, karena memang orangnya tidak ada.
Sanadnya itu ditemukan disambung-sambung dari cerita dan dongeng. Bahkan penetapan sanad itu melalui mimpi. Kalau tidak percaya, Prof, kami meminta kepada Profesor Dr. Haji Said Agil Husain Al-Munawwar MA untuk membuat bantahan secara tertulis atas tesis Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang kemudian disusul dengan banyak tulisan-tulisan yang menguatkan. Didukung dengan peristiwa sejarah, didukung dengan fakta dan data hasil tes DNA. Prof, kita tunggu. Kalau tidak bisa, berarti ya sampean itu sama persis. Tidak ada bedanya dengan para habaib, para habib, imigran dan pembela yang cuma bisa marah-marah dan menuduh fitnah. Untuk saudara-saudaraku, ini sekedar menjadi catatan. Kalau melihat jejak Profesor Dr. Haji Said Agil Husain Al-Munawwar MA ini, saya menganggap beliau tidak jauh beda, yakni sama dengan Habib Lutfi bin Yahya dan Habib-Habib lain yang punya ilmu ronsen deteksi benda-benda atau barang-barang yang sudah dikuburkan. Jejak digitalnya tidak akan pernah hilang. Pada awal Agustus 2002, beliau menyuruh orang melakukan penggalian di Komplek Prasasti Batu Tulis, Bogor. Beliau, Profesor Agil Al-Munawwar ini, meyakini berdasarkan petunjuk dalam mimpi bahwa di bawah prasasti batu tulis tersebut tersimpan harta karun peninggalan zaman Prabu Siliwangi yang dapat digunakan untuk membayar seluruh hutang negara sebesar hampir 1.500 triliun. Itu masih kita ingat. Protes dari kalangan arkeologi tidak ditanggapi oleh beliau. Setelah dilakukan penggalian selama 2 minggu di bawah pengawasan Profesor Said Agil Al-Munawwar ini, penggalian dihentikan dan hanya menghasilkan jejak galian tanah sepanjang 5 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman 2 meter tanpa ditemukan apa-apa. Tidak ada emas, cuma tanah belaka. Setelah berita penggalian itu menyebar, demonstrasi dan kecaman datang dari masyarakat luas yang menghendaki Profesor Said Agil ini untuk mengundurkan diri dari posisi Menteri Agama. Namun Profesor Agil Al-Munawwar ini tetap bertahan pada posisinya hingga berakhir masa tugasnya. Kemudian saudara, pada 7 Februari 2006, beliau divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinyatakan terbukti melakukan korupsi. Yang dikorupsi dana biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, dan dana abadi umat DAU. Pada tahun 2000
sampai 2004. Penyelewengan BPIH yang dilakukan oleh Said Agil Al-Munawwar mencapai 35,7 miliar. Sedangkan dana abadi umat yang diselewengkan berjumlah 240,22 miliar. Saudara, inilah catatan buat Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, MA. Dan saudara tentu bisa menilai. Apakah sebegitu hebat ilmuwan kalau moralnya, etikanya menggelapkan uang? Saudara bisa melihat. Apakah orang model-model kayak gini harus diikuti walaupun ilmuwan? Ini kalau orang Jawa bilang namanya jarkoni. Bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Ilmunya tinggi. Tapi mudah-mudahan beliau sudah tobat karena sudah dihukum. Kalau sudah demikian, ya mari kita boleh belajar dengan beliau. Tetapi dalam soal nasab, seperti yang disebutkan tadi, kita bantah dan kita kritik. Ucapan beliau tidak bisa kita terima sampai beliau bisa menjawab secara tertulis dan tentu dengan kaidah-kaidah ilmiah. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita, orang-orang yang belum menjadi muhibbin, orang yang membela Habib mati-matian, atau bahkan menjadi budak para Habib.